Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DM Lesutari. Teman-teman, selama ini aku sering ngomongin tentang sholawat, terutamanya sholawat yang aku amalkan beserta dengan keajaiban-keajaiban yang pernah aku rasakan. Mungkin aku jarang bahas ini teman-teman, yaitu bagaimana caraku membaca dalam mengamalkan sholawat tersebut, membaca sholawatnya itu dengan tempo yang bagaimana. Karena ini jadi pertanyaan waktu aku live Instagram kemarin, ada yang nanya, "Kak, ngamalinnya ya?" Beliau tanya ke aku, ngamalin sholawatnya kalau aku itu bagaimana? Dibaca secara cepat dengan tempo yang cepat atau dengan tempo yang lambat? Kalau teman-teman sendiri bagaimana? Kalian biasanya membacanya dengan tempo cepat atau dengan tempo yang lambat? Contoh membaca dengan tempo cepat itu kalau aku pribadi seperti ini teman-teman. Sallallahu alaihi wasallam. Nah itu contoh membaca dengan tempo yang cepat dengan bacaan sholawat Jibril yang pendek ya, sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian kalau tempo yang pelan ya berarti cara membacanya perlahan-lahan, misalnya sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, dan seterusnya. Nah, selama ini yang aku amalkan terutamanya sholawat Jibril yang 4444, ini yang sering aku bahas, itu aku membacanya dengan tempo yang cepat. Lalu ini juga menimbulkan pertanyaan lagi dari teman kita yang di Instagram ini teman-teman. Beliau bilang bahwa, "Kak, katanya kalau bacanya itu cepat, terlalu cepat itu bakal sia-sia amalannya. Kayak percuma ngamalin sholawat jumlahnya banyak tapi temponya cepat, bacanya terlalu cepat seperti itu." Nah, ini yang ingin aku bahas teman-teman. Teman kita ini mendapatkan informasi ya dari sumber yang lain, kayaknya dari konten kreator yang lain yang juga bahas tentang amalan sholawat, yang berpendapat bahwa amalan sholawat jangan dibaca terlalu cepat karena juga percuma meskipun jumlahnya banyak gitu teman-teman. Oke, make sense kalau ada yang berpendapat seperti itu, karena mungkin menganggap bahwa kalau kita bacanya perlahan itu bisa lebih menghayati, terasa lebih khusyuk, bisa lebih masuk ke dalam jiwa ya. Ya nggak apa-apa punya pendapat seperti itu teman-teman, dan aku pun juga sama, aku juga punya pendapat. Alasan mengapa aku mengamalkan sholawatnya, terutama yang sholawat Jibril 4444 itu diamalkan dengan membaca dengan tempo yang cepat. Yang pertama, buat aku pribadi, aku mengamalkan dengan tempo yang cepat itu insya Allah tetap berusaha menjaga perasaan, maksudnya menjaga rasa selama membaca sholawat itu, benar-benar mencoba untuk selalu memaknai bacaan sholawat yang sedang dibaca, menghayati ya meskipun temponya cepat. Jadi energinya masih sama, rasa yang digunakan sama dengan yang membaca dengan perlahan teman-teman. Kemudian yang kedua alasannya karena memang alasannya lebih mudah ya, lebih mudah, bisa langsung segera aku amalkan. Karena gini, kalau dibaca pelan otomatis waktu mengamalkannya akan terasa lebih panjang, terasa lebih lama. Nah, sebagian orang kalau udah dengar ngamalin sholawat Jibril 4444 itu butuh 2 jam. Nah, itu kan mungkin akan merasa kayak, kayaknya lama nggak kuat deh. Nah, aku menghindari seperti itu. Jadi diamalkan dengan cara yang mudah yang bisa segera aku amalkan ya, salah satunya dengan membaca dengan tempo yang cepat, mengamalkan dengan tempo yang cepat teman-teman. Kemudian kita juga bisa nih membandingkan ya rasa yang digunakan saat kita membaca cepat maupun membaca pelan. Dua-duanya bisa tetap memiliki energi yang sama teman-teman. Aku contohkan seperti ini deh.
aku kasih contoh gambaran bahwa membaca cepat maupun membaca pelan sama-sama akan mendapatkan rasa yang sama, energi yang sama. Yaitu misalnya nih teman-teman dalam keadaan di situasi yang benar-benar gawat, ya benar-benar yang berbahaya. Misalnya nih contoh, kalian mau jatuh dari ketinggian, atau kalian lagi naik mobil yang kecepatannya tinggi banget. Nah terus kalian tanpa sadar mengucap, ya nyebut, misalnya nyebut Allah nih, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu. Nah itu kan temponya cepat. Tapi bagaimana perasaannya? Apakah kita jadi orang yang nggak dapat rasa, nggak merasakan bahwa kehadiran Allah benar-benar dekat sama kita? Nah itu kan tetap kan kita merasanya pun benar-benar manggil Allah kan, meskipun dengan tempo yang cepat, kayak ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Nah, contohnya kayak gitu. Nah kemudian yang kedua juga sama nih, dengan yang memanggil, ya nyebut Allah dalam keadaan yang bisa dibilang hampir sama, atau mungkin situasi lain yang nyebut, yang manggil Allahnya kayak ya Allah, ya Allah, tolong saya, ya Allah, tolong saya, ya Allah, ya Allah. Nah dua-duanya temponya berbeda, ya keduanya temponya berbeda. Ada yang tempo cepat, ada yang tempo lamban, tapi dua-duanya sama-sama memiliki perasaan di dalamnya, perasaan membutuhkan Allah, perasaan untuk memanggil Allah, perasaan dalam memohon pertolongannya Allah. Jadi balik lagi, mau kalian bacanya cepat ataupun pelan, itu tergantung dari bagaimana rasa yang kalian hadirkan, teman-teman. Buat aku sendiri, baca dengan tempo cepat, misalnya sallallahu alaihi wasallam. Nah itu sambil menghadirkan gitu, menghadirkan bahwa ya Allah, sampaikanlah sholawatku kepada Rasulullah. Jadi kita benar-benar membaca sholawat, mendoakan Rasulullah, memanggil Rasulullah, menyebut, menyapa, memberi salam. Rasanya masih sama yang digunakan meskipun bacaannya cepat, teman-teman. Tapi balik lagi, terserah kalian mau mengikuti cara yang seperti apa, karena masing-masing aku yakin punya alasannya sendiri-sendiri. Ada yang lebih memilih membacanya secara pelan, ada yang memilih membacanya secara cepat. Kalau bagi aku yang penting ngamalin, ya. Mau mulai dari yang cepat dulu, ya, terus lama-lama kok rasanya lebih enak pelan ya. Nah itu kan akan beda cerita ya teman-teman. Jadi buat aku pribadi yang penting itu segera mulai dulu, segera mengamalkan dulu. Nanti di perjalanannya semoga Allah selalu memberikan kita hidayah, bisa beribadah yang jauh lebih baik lagi. Oke, jadi itu teman-teman pendapat aku, alasan aku kenapa membacanya dengan tempo yang cepat. Mungkin teman-teman di sini ada pendapat lain, ada pandangan lain, silakan ya kalian komen di kolom komentar bagaimana cara kalian mengamalkan sholawat selama ini, ya, mau bacanya pelan atau bacanya yang cepat. Aku ingin tahu bagaimana pandangan dari teman-teman semua di sini. Oke, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan di video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.